Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Qur'an kita, Tadabbur Al-Qur'an dari juz ke-26. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juz ke-26 dari Al-Quran ya, terdiri dari beberapa surat. Yang pertama surat Al-Ahqaf, kemudian yang kedua surat Muhammad, kemudian surat Al-Fath, kemudian surat Al-Hujurat, kemudian surat Qaf, dan yang terakhir adalah surat Adz-Dzariyat. Sebelum kita masuk pembahasan struktur yang ada di juz ke-26, apa saja materi-materi atau tema-tema yang ada di juz ke-26, saya ingin kita merenungkan ya satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan dari salah satu surat yang ada di juz ke-26 ini, yaitu surat Qaf. Ya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiah yang bernama Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man radhiyallahu anha. Qalat, beliau pernah berkata, "Wa ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ummu Hisham, tidaklah aku mengambil, maksudnya tidaklah aku menghafal dan mempelajari surat Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari lisan, dari lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'uha kulla yaumi jumu'ah. Yang beliau biasa membaca surat Qaf ini pada hari Jumat. Setiap hari Jumat. Alal mimbar, di atas mimbarnya. Jadi beliau membacanya tidak ketika sholat ya, tapi ketika beliau khutbah. Idza khataban nas, ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia. Jadi surat Qaf ini ya ternyata adalah surat yang sangat sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat, dan beliau menjadikan surat Qaf ini sebagai bahan dari atau materi pembahasan dari khutbah Jumat. Nah, ini tentu saja satu sunnah yang terlupakan hari ini ya, karena banyak masjid-masjid yang melaksanakan Jumatan tapi khotibnya jarang membahas tentang surat Qaf, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Sepanjang tahun ada 52 kali Jumatan ya, tidak pernah ada satupun tema tentang surat Qaf. Nah, ini tentu saja sesuatu yang ya sunnah yang terlupakan ya. Dan di hadis ini juga ada satu petunjuk bahwasanya dulu para sahabiah, ini kan yang meriwayatkan Ummu Hisham ya, seorang sahabiah, sahabat perempuan. Para sahabiah dulu juga menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Ya, mereka ikut mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Hanya kemudian sholat Jumat ini memang tidak diwajibkan bagi mereka, tapi mereka ikut mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam, beliau berkata, fihi dalilun ala masyru'iyati qiraati surati Qaf. Hadis ini menjadi dalil ya akan masyru'nya, ya akan ditetapkannya membaca surat Qaf fil khutbah, di dalam khutbah Jumat, kulla Jumu'ah, setiap hari Jumat. Qala al ulama, dan para ulama berkata, wa sababu ikhtiyari sallallahu alaihi wasallam hadhihi surah, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih surat ini sebagai bahan khutbah, lima shtamalat alaihi min dzikril ba'tsi, karena di dalam surat ini ya mencakup berbagai hal yang terkait dengan peringatan akan hari kebangkitan, wal mauti, dan peringatan akan kematian, ya, mengingatkan manusia akan kematian, wal mawa'idz syadida waz zawajiril akidah, dan surat ini juga ya berisi banyak sekali nasihat-nasihat yang kuat ya, dan ya ujangan-ujangan yang sangat kuat, yang sangat efektif.
Jadi surat Qaf Al-Quranil Majid hendaknya kita renungi ya setiap hari Jumat, dan hendaknya ini dijadikan sebagai materi ya khutbah Jumat para khotib-khotib Jumat ya. Baik. Nah, apa saja yang terkandung di dalam juz ke-26? Ya tadi disebutkan ya, juz ke-26 ini diawali dari surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat pertama sampai 14 membahas tentang kebatilan dari kesyirikan dan kebenaran tauhid. Bahwasanya kesyirikan, ideologi kesyirikan yang manusia sebarkan di tengah-tengah manusia yang lain, ini merupakan ideologi yang batil, ideologi yang keliru, ideologi yang lemah. Ya, bahkan kalau dalam surat Al-Ankabut disebutkan ya, ini seperti Baitul Ankabut, seperti rumah laba-laba. Ya, sangat lemah argumentasi kesyirikan itu. Nah, ini di ayat 1 sampai 14 ya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabin min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terangkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku, apakah mereka itu menciptakan bumi, ya, yang disembah selain Allah itu. Apakah mereka ikut serta dalam menciptakan langit? Bawakanlah kepadaku kitab sebelum ini, sebelum Al-Quran, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu. Bawakanlah bukti kalau memang sesembahan itu bisa menciptakan langit dan bumi, jika kalian orang-orang yang benar. Ya. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah dan sesembahan itu tidak dapat mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka juga lalai dari memperhatikan doa orang-orang yang menyembah kepada mereka. Nah, ini ditunjukkan ya betapa ide syirikan ini merupakan ide yang sangat lemah. Kemudian kita berlanjut ke ayat ke-15 sampai ke-20. Di sini ada kewajiban berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terutama kepada siapa? Terutama kepada ibunya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, berbuat baiklah kepada ibu. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Sampai ketika usianya 40 tahun, ya, orang itu berusia 40 tahun, maka perbanyaklah dia berdoa kepada Allah, ya. Di antara manusia ya ada yang orang tuanya beriman tapi anaknya kafir. Ini disebutkan di ayat 17. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillah wailaka amin inna wa'dallahi haq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ya, ada ya anak-anak yang menjadi cobaan bagi para orang tuanya. Anak-anak yang kafir kepada Allah dan hari akhir, padahal orang tuanya beriman. Ya, disebutkan di ayat 17 ini. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kalian berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Ya, umat-umat ini sudah hilang semuanya, nggak ada lagi yang dibangkitkan, kata orang ini. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan pada Allah, seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ya Allah, betapa sering kita saksikan hari ini ya, kondisi seperti itu. Ya, orang tua yang saleh dan salih akan tapi anak-anaknya ya malah menjadi ateis. Ya, malah menjadi kufur. Ya, banyak anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya tapi dibesarkan oleh
oleh sosial media, ya. Dibesarkan oleh media yang akhirnya membuat mereka menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga keluarga kita agar jangan sampai terjadi ya hal yang seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah mengenai bangsa Ad. Bangsa Ad ini adalah bangsa yang dahulu Nabi Hud ya diturunkan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan mereka. Ini bangsa Ad yang apa namanya ya bangsa Ad ya yang tinggal di Jazirah Arab, sehingga orang-orang Quraisy ya menyaksikan bekas-bekas peninggalan dari bangsa Ad ini, dan ini seharusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka, karena bangsa Ad, bangsa Tsamud ya, bangsa Madian ini adalah orang-orang Arab ya yang jauh lebih kuat daripada mereka, dan mereka telah hancur ya. Apalagi ya kalau kemudian mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ayat 29 sampai dengan 35 ada kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an, dan kemudian jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu ya falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Nah, ini menandakan bahwa ya kita hidup di dunia di mana ada dimensi yang berbeda dengan kita, ada makhluk yang tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat ya, ada jin. Yang jin ini juga makhluk yang ikhtiari sama seperti kita, diberikan pilihan ya untuk melakukan ketakwaan atau melakukan kemaksiatan ya, kita diberikan pilihan itu. Maka ada jin-jin yang mendengarkan Al-Quran dan kemudian mereka beriman, dan mereka menjadi mundir, menjadi pembawa peringatan kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan ada satu kitab yang diturunkan sesudah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, ya, membenarkan apa yang ada di hadapannya. Yahdi ilal haq, membawa petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqi mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Ya, ini perkataan dari dai dari kalangan jin. Ya. Nah, berdakwah kepada jin ini tidak diperintahkan untuk kita. Jadi kita nggak ada kewajiban untuk berdakwah pada jin. Ya, dan Nabi juga tidak pernah berdakwah secara khusus kepada bangsa jin, nggak pernah. Ya, makanya kalau ada hari ini orang yang spesialis dakwah jin, ini sebetulnya ya kurang tepat ya. Kalau mau spesialis ya meruqyah ya, mengobati orang dari gangguan jin boleh lah. Tapi kalau spesialis dia cari-cari jin gitu, kemudian didakwahi jin itu, ya ini tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para salafun salih. Ya. Gak boleh. Ya, sengaja dia datang ke tempat-tempat angker, kemudian manggil-manggil jin gitu, udah didakwahi. Untuk apa? Ya gak ada. Gak usah didakwahi. Ya jin juga mendengarkan Al-Quran, dan jin yang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian, mungkin juga dengarkan ini kajian kita nih di tempat saya lagi ngomong ini, mungkin ada jin sekitar kita ya, mereka dengarkan juga. Dan ketika mereka mendengarkan ya, apabila kemudian Allah berikan petunjuk kepada hati mereka, ya mereka beriman. Kemudian sudah itu mereka lah yang berdakwah kepada bangsa mereka. Gak perlu capek-capek kita mendakwahkan mereka ya, mendakwahkan Islam pada mereka ya. Memang ini ya, banyak orang yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi kalau kemudian mengaku bisa melihat jin. Nah, ini jelas tidak boleh ya. Kalau dia mengaku melihat jin, ya berarti dia sedang terkena sihir sebetulnya. Karena manusia itu tidak bisa melihat jin. Ya, coba disimak itu kajian Ustadz Faizar itu ya, di channelnya Ustadz Faizar itu. Bagaimana pendapat imam-imam dari madhab Syafi'iyah ya terhadap orang-orang yang mengaku bisa melihat jin. Nah, ini orang seperti ini ya tidak bisa diterima persaksiannya. Tak boleh ya. Jadi kita beriman bahwa ada makhluk yang bernama jin ini, kita yakin ada di sekitar kita. Tapi kita ini jauh lebih mulia daripada mereka.
walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam, keturunan Adam. Sehingga nggak perlu kita takut pada mereka. Jangan takut. Ya, biasa-biasa sajalah. Ya, kita ini jauh lebih mulia daripada mereka. Kemudian masuk surat berikutnya, itu surat Muhammad ayat 1 sampai 19. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang kafir itu menghalangi orang dari jalan Allah, dan kita harus siap dalam menghadapi mereka dalam pertempuran. Ya. Ayat keempat, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا يُضِلَّ أَعْمَالَهُم. Ya. Dan yakin bahwa Allah akan mendatangkan kemenangan bagi orang-orang yang beriman yang bersabar. Ya. Ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan pijakan-pijakan kalian. Ya. Kemudian ya ini sampai ayat 29. Ini berarti sampai selesai surat apa namanya? Oh tadi ayat surat Muhammad ya, ayat 1 sampai 19. Kemudian surat Muhammad ayat 20 sampai 38, ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad. Ya, ayat 20. Wa yaqulu alladziina aamanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamat, ya, dan berkata wa yaqulu alladziina aamanu, dan berkata orang-orang yang beriman, ya, mengapa tidak turun satu surat tentang perintah jihad yang diturunkan. Maka apabila diturunkan satu surat yang jelas hukumnya, wa dzukira fihal qital, dan di dalam surat tersebut disebutkan tentang hukum berperang, ra'aital ladzina fi qulubihim marad, kau akan saksikan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maksudnya orang munafik, yanduruna ilaika nadharal maghsyi alaihi al-maut, ya, mereka akan melihat kepadamu dengan penglihatan seperti orang yang takut mati. Fa'aula lahum, sesungguhnya itu lebih pantas bagi mereka, lebih pantas mereka mati aja. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat tentang jihad tuh, orang-orang munafik itu langsung kayak mau mati itu. Yaghsha alaihi minal maut. Ya. Takut betul mereka dengan ayat-ayat jihad. Ya. Padahal ya jihad ini tidak bisa memanjangkan maupun memendekkan umur kita, ya, demi Allah. Ya, berangkat berjihad tidak memendekkan umur kita. Menghindar dari jihad tidak akan memanjangkan usia kita. Ya. Jadi usia kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau orang-orang munafik memang mereka takut ya dengan kematian. Kemudian tadi ya sampai ayat 38. Kemudian surat Al-Fat ayat 1 sampai 29. Ini janji Allah kepada kaum muslimin. Ya. Janji Allah kepada kaum muslimin bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat ini berarti kemenangan di dunia. Karena kemenangan bagi kaum muslimin itu ada dua macam. Ada kemenangan di dunia, ada kemenangan di akhirat. Ya, sedangkan orang kafir bisa saja mereka mendapatkan kemenangan di dunia, tapi mereka pasti tidak akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Ya, ini surat Al-Fat ini artinya pembuka, pembebasan. Ini surat yang turun sebelum terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ya. Nah, sebelum terjadinya pembebasan kota Makkah ada beberapa peristiwa yang dianggap oleh sahabat itu sebagai kemunduran. Padahal peristiwa-peristiwa ini merupakan pengantar sebelum datangnya kemenangan yang besar, yaitu ditaklukkannya kota Makkah. Ya. Peristiwa apa saja itu? Ada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ada peristiwa Bai'atur Ridwan. Ya. Ini peristiwa yang kemudian ada lagi peristiwa Umroh Qadha. Ya.
umroh yang tidak jadi kemudian diganti di tahun berikutnya. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini dianggap oleh sebagian sahabat dulu sebagai peristiwa mundur, karena misalnya dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada poin yang menyatakan kalau ada orang beriman datang ke kota Makkah, maka orang beriman ini tidak wajib dikembalikan. Tapi kalau ada orang kafir ya datang ke kota Madinah, maka orang kafir ini wajib untuk dikembalikan. Ini dianggap sepertinya kaum muslimin itu mengalah. Ya, padahal tidak, di balik itu ada rahasia Allah, bahwa Allah sedang mempersiapkan kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina." Ya. Liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya. Ayat ke-10 tadi ya, tentang baiat ridwan. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Ya, faman nakatha fa innama yankufu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahadu 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Ya. Allah ridho kepada mereka di ayat 18 pada orang-orang yang berbaiat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah siapkan bagi mereka kemenangan yang dekat, wa maghanima katsirah, dan ghanimah yang banyak, ya'khudunaha, yang mereka akan peroleh itu. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Ya, jadi di ayat ini diulang-ulang bahwa Allah akan memberikan kepada orang beriman itu ya kemenangan yang dekat. Ya. Kemudian sampai ayat 28. Ini saya salah ketik ini, 38. Salah. Yang benar adalah 28 ya. 28. Kemudian ayat 29-nya ini tadi ya. Maaf, ini benar berarti ya. Ini tadi surat Al-Fat ya. Ayat 1 sampai 29, janji kemenangan yang dekat tadi. Sampai ayat 29. Ayat 29-nya di situ ada ciri Rasulullah dan ciri orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah. Itu di ayat 29. Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ini banyak membahas tentang adab. Ayat 1 sampai 5 ini adab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara adab kita kepada Rasulullah itu tidak boleh meninggikan suara di atas suaranya Nabi. Meninggikan suara ini maknanya ada dua, ya, makna secara harfiah. Ini dulu ketika para sahabat bergaul bersama dengan Rasulullah, ya mereka tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi. Kemudian yang kedua ada makna, ya, makna maknawi, ya, makna yang hakiki, ya, bukan makna harfiah, tapi menegaskan bahwasanya kita tidak boleh berpendapat dengan pendapat yang mendahului pendapatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah punya pendapat, maka jangan kita berpendapat ya di atas pendapatnya Nabi. Ya. Selama pendapat tersebut memang ya sudah ditegaskan kebenarannya oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi tidak boleh kita berpendapat di atas pendapatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini makna dari tarfa'u aswatakum. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya. Karena kalau kita kemudian mengeraskan suara kita di atas suara Nabi, bisa jadi terhapus amal ibadah kita. Ya, mana yang tadi itu? Ya, kalau kita kemudian punya pendapat di atas pendapatnya Rasulullah, bisa jadi kemudian terhapus amal ibadah kita. Ya. Kemudian di ayat berikutnya dari surat Al-Hujurat itu membahas tentang adab bergaul sesama muslim. Ya. Sesama muslim itu harus saling mengasihi, tidak boleh
tidak boleh gibah, ya, tidak boleh saling membenci antara satu dengan yang lainnya, tidak boleh saling menghina. Ya. Ini ayat 12 sampai ayat 6 sampai 13. Kemudian ayat 14 sampai 18, ya. Di sini ada penjelasan tentang siapa yang disebut sebagai orang beriman yang sejati. Karena ada orang-orang yang mengaku beriman, kemudian dikatakan bahwa mereka itu sebetulnya belum beriman, mereka baru berislam. Ya. Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, belum masuk keimanan dalam hati mereka. Ya. Itu surat Al-Hujurat. Kemudian masuk surat Qaf. Surat Qaf di sini ada pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari akhir, dan kemudian Allah menjelaskan berbagai macam fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi itu ya berkuasa juga untuk kemudian menghancurkannya dan menciptakannya kembali. Jadikan adanya hari kiamat. Yaitu bukti akan kekuasaan Allah. Kemudian ayat 12 sampai 15 Allah menyebutkan beberapa kaum yang dulu pernah mendustakan Allah, mendustakan para nabi, dan kemudian Allah hancurkan mereka. Ya, 12. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rassi wa thamud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikah wa qaumut tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Seluruh kaum itu seluruhnya pernah mendustakan para rasul, maka terjadilah apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Datanglah adab kepada mereka. Kemudian surat Qaf ayat 16 35 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan muraqabatullah, pengawasan Allah kepada manusia, bahwa segala yang dilakukan oleh manusia itu dicatat, ya. Dan Allah punya para malaikat yang bertugas untuk mencatat semua perbuatan manusia, ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan manusia kecuali pasti dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kemudian ayat 36 sampai 45 ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari akhirat, ya, dan perintah untuk bersabar menghadapi mereka, ya. Allah mengancam, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqqabu fil bilad hal mim mahis, ya. Betapa banyak ya kaum sebelum mereka yang mereka lebih hebat kekuatannya dari mereka. Mereka pernah menjelajah berbagai negeri. Adakah tempat mereka berlari ketika diazab oleh Allah? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya. Allah memerintahkan Nabi untuk bersabar menghadapi mereka. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sabar, terus berdakwah, dan ya terus meminta pertolongan pada Allah di malam hari. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Ya. Kemudian masuk ke surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat 1 sampai 23 menegaskan kembali tentang hari kiamat. Allah bersumpah ya dengan beberapa nama makhluknya. Wadz-Zariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan debu. Falhamilati wiqra, demi awan yang mengandung hujan. Faljariyati yusra, ya, demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Falmuqassimati amra, demi malaikat-malaikat yang membagi-bagikan urusan. Innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti benar. Wa innad dina lawaqi, dan sesungguhnya ad-din di sini maksudnya hari kiamat, ya, lawaqi, itu pasti akan terjadi. Ya, Allah bersumpah ya dengan macam-macam tadi nama makhluk, ya, angin, kemudian awan, ya, kemudian kapal yang berlayar, kemudian malaikat, ya. Allah bersumpah dengan nama-nama itu bahwasanya ad-din lawaqi, hari pembalasan itu pasti akan terjadi. Was-sama'i dzatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif,
yu'faku anhu man ufiq qutilal kharrasun. Seterusnya ya. Kemudian ayat 24 sampai 30 ini ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang didatangi oleh para malaikat. Yang malaikat ini ya mampir ke rumah Nabi Ibrahim untuk menyampaikan berita akan ya wabasyaruhu bighulamin alim, akan datangnya seorang anak untuk Nabi Ibrahim. Namanya siapa? Namanya adalah Ishak. Ya. Nah, selain membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim, malaikat ini juga ya dalam perjalanan untuk pergi ke perkampungan kaumnya Nabi Lut untuk menghancurkan bangsa Sodom, ya, bangsa kaumnya Nabi Lut yang mereka ingkar kepada Allah dan mereka melakukan satu dosa yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa apapun sebelumnya. Nah ini ya. Kemudian kita masuk sekarang ke pembahasan beberapa ayat. Kita lihat ya di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ini kedudukan ibu ini luar biasa dalam agama kita ini. Ya, hendaknya kita perhatikan hak ibu kita. Dalam hadis yang terkait dengan Ramadan juga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya tentang Ramadan, raghima anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yughfar lahu. Sungguh sangat celaka seseorang apabila Ramadan masuk dalam kehidupannya kemudian dia berpisah dan dosanya belum diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi juga bersabda, wa raghima anfu rajulin idza wajada abawaihi aw ahaduhuma wa lam yudkhilahumal jannah. Sungguh celaka seorang laki-laki apabila dia masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya masih ada dan keberadaan orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi Ramadan dan berbakti kepada kedua orang tua ini satu hal yang cukup penting ya. Sehingga disebutkan dalam satu hadis ya, tentang berbakti kepada orang tua dan meraih ampunan di bulan Ramadan. Ya. Itu sebabnya mungkin ada tradisi mudik gitu ya. Ya Allahu alam ya. Supaya kita mengakhiri Ramadan itu dengan ya berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua kita. Ya, nah, kalau hari ini terhalang ya sudahlah, kita bersabarlah. Ya. Tapi kalau masih bisa mudik, maksudnya mudik dalam kota ya, karena orang tuanya tinggal satu kota ya datang. Ya, berbaktilah pada orang tua, gembirakan hati orang tua kita, terutama ibu kita. Ibu kita telah mengandung kita, kemudian menyapih kita dalam waktu 30 bulan. Ya. Nah ini 30 bulan ini kan menyusui haulaini kamilain, 2 tahun penuh. 2 tahun itu kan berarti 24 bulan. Ya. 24 dikurang 30 berarti ada 6 bulan. 6 bulan itu berarti masa melahirkan, masa hamil perempuan paling minimal itu 6 bulan ya kalau berdasarkan ayat ini. Jadi 6 bulan itu seorang perempuan sudah bisa melahirkan anak ya, berdasarkan ayat ini ya, dan itu pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang perempuan, dia baru menikah 6 bulan kemudian melahirkan anak, maka suaminya curiga bahwa istrinya ini jangan-jangan sudah pernah berzina sebelum menikah dengannya. Ya, nah istrinya bersumpah bahwa dia tidak pernah berzina. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib membacakan ayat ini yang menegaskan bahwa hamil dan menyusui anak itu bisa saja dihabiskan dalam waktu 30 bulan. Artinya hamilnya bisa 6 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai ketika sang anak itu sudah dewasa. Wa balagha 40 sanah, dan Allah menyebut ini umur 40 tahun secara khusus. Ya. Qala rabbi auzi'ni. Dia berkata, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ya, kemampuan untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa melakukan amal saleh yang kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keluargaku, keturunanku. Ya.
inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Nah, kalau kita baca tafsir dari surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, ya para ulama menegaskan ya, bahwa umur 40 ini merupakan umur yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau manusia sudah sampai pada usia 40, hendaknya dia sudah tahu kompas kehidupannya itu ke arah mana. Apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia peroleh dalam kehidupannya, apa tugas hidupnya, apa misi hidupnya, itu dia sudah tahu. Dia hendaknya mempersiapkan monumen kebaikan apa yang akan dia tinggalkan kalau dia wafat kelak. Itu usia 40 tahun. Jadi kalau ada orang usia 40 tahun masih galau, masih bingung menentukan arah, ini cepat-cepatlah dia bertaubat kepada Allah. Ya, dia perbaiki kehidupannya. Ya, dan memang usia 40 tahun ini adalah usia kesempurnaan yang ada pada diri seseorang, kesempurnaan secara akal, kesempurnaan secara fisik, kesempurnaan juga mungkin secara finansial, secara ekonomi. Ya. Maka seorang yang berusia 40 tahun dia bisa melakukan banyak hal, ya, dan hendaknya hal-hal yang dia lakukan di usia 40 tahun itu adalah hal-hal yang terkait dengan kebaikan. Ya. Nah ini ya. Kemudian tadi disebutkan karakter pengikut Rasulullah, ya, di surat Al-Fat ayat terakhir itu. Allah berfirman, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka kasih sayang kepada orang-orang beriman. Ini pengikut Rasulullah harusnya begitu. Jangan malas kepada sesama orang beriman keras. Hanya beda ormas, beda kelompok, beda jamaah pengajian, kemudian keras gitu. Padahal masih sama-sama diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Harusnya berlemah lembutlah kepada sesama muslim. Ya. Belajarlah bersaudara sebelum belajar berbeda pendapat sesama muslim. Ya. Sedangkan kalau kepada orang kafir ya harus keras, tegas gitu. Kerasnya itu bukan berarti kalau orang kafir kita bunuhin aja. Enggak, tegas. Dalam hal akidah tegas. Ya, ngapain juga kita masuk ke rumah ibadah mereka, ngapain juga kita ikut dalam kegiatan ibadah mereka, ngapain juga kita menyampaikan ucapan selamat atas keyakinan batil mereka. Nggak boleh. Ini berulang-ulang kali dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya kesyirikan itu adalah kebatilan. Ya, nah kita malah mengucapkan selamat atas kesyirikan yang mereka lakukan. Nah ini kan bertentangan dengan misi Al-Quran. Ya. Jadi orang yang beriman bersama dengan Rasulullah, mereka keras terhadap orang kafir, kemudian kasih sayang ke sesama orang-orang beriman, tarahum ruka'an sujada, kau lihat mereka itu ruku dan sujud. Ya, hobinya itu ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, nampak pada wajah-wajah mereka itu bekas dari sujud. Ya, bekas dari sujudnya bukan tanda hitam di kening ya, bukan ya, karena ada orang yang rajin sujud tapi tidak ada tanda hitamnya, atau ada orang yang jarang sujud tapi ada tanda hitamnya karena mungkin sejadahnya keras mungkin ya. Nah itu jadi wajah yang nampak bekas sujud itu adalah wajah yang menunjukkan tawabu, wajah yang menunjukkan ya kerendahan hati. Ya, itu orang-orang yang sering sujud itu wajahnya bercahaya. Dan nanti di akhirat mereka juga bercahaya wajahnya sehingga dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Perumpamaan mereka itu, sifat-sifat mereka itu sudah nampak, sudah dijelaskan baik dalam kitab Taurat maupun Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihumul kuffar. Mereka itu laksana tanaman yang mengeluarkan tunas. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kuatan orang beriman. Maksudnya apa? Orang beriman itu produktif dia. Seperti tanaman keluar tunas. Dari tunas itu keluar tanaman yang kuat. Menjadi besar. Orang beriman itu produktif. Ya, nggak bisa diem. Berusaha membawa manfaat kepada orang lain. Anfa'uhum li ghairi. Ini sifat orang beriman. Ya, yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang beriman diem aja, dia hanya ngurusin ya urusan-urusan dia saja, ya.
hanya sekedar cari makan, ya. Kemudian dia nggak peduli dengan urusan sekitarnya, nggak peduli ada orang sakit, nggak peduli ada orang miskin, ya, nggak peduli dengan kebodohan yang merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini perlu dipertanyakan posisi dia sebagai pengikut Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman itu hendaknya dia produktif, bawa manfaat bagi sekitarnya. Ya. Nah, orang mukmin yang produktif ini menjengkelkan hati orang kafir. Orang kafir pengennya umat Islam ini ya udah ngurusin dunia sajalah, sudah nggak usah ngurusin orang lain, udah cukup menjadi soleh saja, tidak boleh menjadi muslih. Soleh itu artinya orang baik, tidak boleh menjadi muslih, orang yang perbaiki lingkungan sekitar. Makanya Islam kalau hanya ada di masjid, hanya ada di madrasah, itu nggak akan dilarang gitu. Tapi kalau Islam itu menyebar ke pasar, ya, mengatur bagaimana cara berdagang, ya, Islam menyebar ke gedung parlemen, ya, menjelaskan hukum-hukum Islam, ya, Islam menyebar ke gedung-gedung pengadilan. Nah, ini baru orang-orang kafir ini ya marah mereka. Ya. Dari sejarah Nabi SAW kita bisa ambil pelajaran seperti itu. Ya. Pernah dulu Nabi itu berdakwah sembunyi-sembunyi. Maksudnya Islam itu hanya disebarkan kepada keluarganya saja, mereka sholat. Orang kafir sama sekali nggak ganggu Nabi. Ketika masuk dalam fase dakwah sirriyah itu, nggak diganggu sama Nabi. Ya, nggak ganggu mereka pada Nabi. Mereka tahu Nabi itu sholat, apa agamanya sudah berbeda, mereka tahu. Ya. Tapi ketika Nabi dakwah jahriyah, Nabi naik ke atas bukit Sofa, kemudian Nabi melarang, ya, sesembahan mereka itu untuk disembah. Nabi menjelaskan posisinya di hadapan masyarakat banyak. Barulah kemudian mereka marah terhadap Nabi SAW. Jadi kalau Islam itu hanya ada di rumah, hanya di sektor privat, hanya di masjid, orang kafir itu tak akan marah. Tapi orang kafir marah ketika Islam ini menjadi tanaman yang mengeluarkan tunas, menumbuhkan tanaman yang lain menjadi kuat. Nah, ini baru orang kafir itu jengkel itu. Dia ghidha bihumul kufar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan bagi orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, tadabbur ayat ini. Sudahkah sifat-sifat pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada diri kita atau belum? Kemudian beberapa adab sesama Muslim agar terjalin persaudaraan yang baik. Allah menegaskan bahwa orang beriman itu adalah bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Ini ayat 10-nya tidak dicantumkan. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semuanya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara saudara kalian dan takutlah kalian pada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi iman dan ukhuwah itu dua mata koin yang tak bisa terpisahkan. Bagaimana caranya agar kita terus bisa bersaudara dengan baik? Perhatikan, la yaskhar ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sekali-kali kita mencela sesama muslim. Ya. Merendahkan sesama muslim. Asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Ya. Orang Islam itu ya melihat orang lain, yang dilihat seharusnya adalah kebaikannya, jangan dilihat kekurangannya. Ya. Karena ya setiap orang itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau yang kita lihat kekurangan saja, akhirnya kita merendahkan orang tersebut. Ya, kita lihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang tersebut, dan kita lihatlah kekurangan yang ada pada diri kita. Wala tanabazu bil alqab. Ya, jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kemudian tinggalkan juga prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab, jangan gibah ngomongin orang. Ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Makan bangkai saja haram, menjijikkan, apalagi ini bahkan bangkai manusia. Ini jauh lebih menjijikkan lagi. Dan ini adalah perumpamaan orang yang melakukan ghibah. Fakaritum wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, innallaha tawwabur rahim. Hati-hati ya, hati-hati betul. Ya.
Kemudian kita masuk ke dalam surat Qaf. Dalam surat Qaf ini ada ayat yang hendaknya selalu kita renungkan ayat ini, selalu kita tadabburi. Ayat 6 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insan," dan sungguh kami telah ciptakan manusia. "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh," dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya pengawasan Allah itu lebih dekat. Kita kalau bekerja diawasi oleh manajer, supervisor, CCTV, pasti cara kita bekerja itu berbeda dengan orang yang bekerja tanpa ada pengawasan. Nah, kita hidup di dunia sesungguhnya diawasi, seluruh aktivitas kita diawasi oleh Allah. Ya, bahkan pengawasan itu lebih dekat daripada urat leher kita. Masya Allah. Dengan adanya pengawasan ini mengakibatkan kita akan beribadah sebaik-baiknya. Ya. Sebagaimana orang yang ikut lomba, ya, ada lomba idol itu kan, lomba nyanyi. Kalau di depan juri pasti dia akan nyanyi sebaik-baiknya. Ya. Jadi bekerja kalau di hadapan supervisor dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, perasaan diawasi oleh Allah juga membuat kita tenang. Ya, membuat kita tenang. Kita sedang diawasi oleh Allah, membuat kita tenang. Kita tidak takut menghadapi apapun juga. Ya, ketika kita berada di jalan kebenaran. Ya. Bukankah Allah mengawasi kita, melihat apa yang kita lakukan? Jadi pengawasan itu bermanfaat dua hal tadi. Yang pertama, menjadikan amal kita menjadi lebih baik, menjadi ihsan. Yang kedua, mengakibatkan hati kita itu itmi'nan, tenang dalam pengawasan Allah. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika datang dua malaikat yang mencatat amal perbuatan mereka, baik di kanan maupun di kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tak ada satupun ucapan yang diucapkan kecuali di dekatnya ada raqib atid. Ada malaikat yang mengawasi, yang senantiasa hadir. Subhanallah. Ya. Nah, ini kalau kita renungkan pengawasan Allah ini, ya, maka kita akan berusaha sebaik-baik mungkin dalam mengucapkan kata-kata. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kita menyesal nanti di akhirat. Kata-kata kufur atau kata-kata hinaan pada manusia. Akhirnya kita nyesal nanti di akhirat. Ya. Betapa banyak ya kata-kata itu yang dianggap ringan di lisan manusia. Ya. Dia mengolok-olok agama. Ya. Dia melecehkan ya para ulama. Ya. Ringan di lisannya, tapi nanti berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya, waliyadzubillah. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah tadabbur kita dari juz ke-26. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga lagi kurang sehat ini sebetulnya hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesehatan yang sempurna ya, agar kita bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini juga dengan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul alim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.